Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Suryani. Saya salah satu dosen untuk mata kuliah Kalkulus 2. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai integral lipat 2. Jadi dengan mempelajari integral lipat 2 ini, harapannya kalian akan dapat memahami sifat-sifat dari integral lipat 2, kemudian kalian juga dapat memahami dan menyelesaikan integral lipat 2 atas daerah persegi panjang dan daerah yang bukan persegi panjang gitu ya. Nah, bagaimana untuk integral lipat 2 atas daerah persegi panjang? Ya. Jadi, yang pertama, notasi dari integral lipat 2 itu adalah seperti ini, gitu. Karena integral lipat 2 maka integralnya ada 2 ya. Nah, dA itu nanti bisa dx per dy, bisa dy per dx. Kalau variabel bebas kita itu adalah x dan y. Paham ya? Kemudian, di mana R yang ada di sini itu adalah suatu persegi panjang. Kalau kita berbicara atas daerah persegi panjang. Nah, kemudian berarti karena dia adalah suatu persegi panjang, maka X-nya itu akan dibatasi oleh suatu bilangan dari A sampai D, kemudian Y juga akan dibatasi oleh suatu bilangan dari C sampai D. Ya. Nah, ingat untuk Fx, Y lebih besar dari 0, berarti artinya bidang yang kita punya dalam persegi panjang tersebut, dia berada di atas sumbu X ya. Jadi dia berada di atas sumbu Z ya. Nah, seperti ini kira-kira. Ya, jadi dia di atas permukaan. Kemudian kalau posisinya seperti ini, maka untuk mencari volumenya itu adalah integral lipat 2 dari Fx, Y dA. Gitu. Ya. Nah, untuk menghitung volume benda pejal di atas, kita lakukan partisi terhadap benda yang sejajar dengan bidang XZ. Nah, kita lakukan partisinya itu misalkan menjadi N partisi gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi kita pecah-pecah. Misalkan saya ngambil slice-nya itu yang biru saja. Nah, begitu. Ya, di mana kita akan area apa? Luas ya, luas dari si AY-nya. Nah, luas dari AY-nya itu berarti kalau kita perhatikan itu dari C ke D ya. Dari C ke D dari luasan AY-nya. Nah, si AY itu sendiri, maksud saya volumenya berarti dari C ke D dari luasannya. Ya, dari C ke D dari luasannya. Nah, sekarang karena luasannya itu adalah integral dari A sampai B, ya kalau kita perhatikan di sini bentuknya, A sampai B dari fungsi Fx, Y. Sehingga dari sini kita dapatkan volumenya itu adalah integral C sampai D, integral A sampai B, Fx, Y, dx, dy. Nah, begitu juga hal yang sama kalau kalian melakukan partisinya sejajar dengan bidang XZ. Kalau kita melakukan partisinya sejajar dengan bidang XZ, maka kita akan peroleh bentuk yang seperti ini. Jadi kebalikannya ya. Oke, good. Seperti ini. Jadi kalau pada bidang XZ yang tadi, kalau terhadap bidang YZ berarti dy per dx. Ya, hanya berubah di sini saja. Begitu juga dengan batas integrasinya ya. Nah, catatannya untuk bagaimana sih kalau bidangnya itu berada di bawah permukaan Z, berarti nanti kalian akan menghasilkan volume bertanda. Jadi kalau misalkan tandanya negatif ya artinya dia di bawah si sumbu Z gitu. Nah, untuk mencari volumenya berarti kita pakainya mutlak. Karena nilainya bisa jadi nilainya juga akan negatif, sedangkan volume nilainya harus positif. Sehingga volume sebenarnya itu seperti ini ya. Nah, kayak gini. Kalau yang di atas permukaan, di atas sumbu Z, itu berarti dia tandanya positif. Tapi kalau yang di bawahnya tandanya negatif. Makanya kita pakainya yang mutlak. Paham ya? Nah, ini adalah sifat-sifat integral lipat 2. Kalau ada konstanta, konstantanya dikeluarkan dari tanda integral. Kalau ditambah atau dikurang, itu kalian berarti kerjakan sendiri-sendiri.
Kemudian, ya, jadi ini sama ya, kalau kalian mau pecah batas integrasinya ya, misalkan jadi R1 dan R2, jadi bidangnya itu kita pecah jadi 2 bidang gitu, boleh. Ya, jadi kemudian nanti hasilnya tinggal kalian jumlahkan. Kemudian kita juga berlaku hukum perbandingan. Jadi kalau fx, y-nya kurang dari gx, y, maka nilai integralnya pun akan seperti itu. Jadi akan kurang dari. Contoh, hitunglah nilai dari integral ini dan ini. Nah, yang pertama, ketika kalian mau menghitung integral lipat 2, kalian hitung aja dari yang paling dalam. Berarti hitungnya dari yang ini. Perhitungan integral lipat 2 logikanya sama seperti perhitungan integral biasa, ya yang integralnya cuma ada satu. Cuman perbedaannya, ketika kalian mengintegralkannya terhadap variabel x, maka y-nya menjadi konstanta. Jadi idenya sama persis dengan ketika kalian melakukan turunan parsial ya. Oke, good. Nah, kemudian berarti kalau kita integralkan 2x plus 3y terhadap variabel x, maka ini kan jadinya x kuadrat. Yang ini jadinya karena dia konstanta berarti 3yx. Nah, seperti itu. Kemudian kalian substitusikan deh batas bawah dan batas atasnya. Batas atas dikurangin batas bawah. Gitu. Sederhanakan. Nah, sekarang di sini kalian harus menghitungnya itu integral biasa ya. Integral tertentu ya. Yang seperti kita udah kerjakan di kalkulus 1. 3/2y kuadrat plus 3y. Masukkan batas atas, kurangin batas bawah. Diperoleh nilainya 45/2. Nilai dari integral ini. Kemudian kalau yang ini, coba kita cek bentuknya. 0312. Oke, ini soal yang berbeda ya. Jadi kalian kerjakan juga dari yang paling dalam. X kuadrat y dy. Karena diintegralkan terhadap y, maka x kuadratnya ini adalah konstanta. Jadi x kuadrat dikali setengah y kuadrat gitu. Hasil integralnya. Baru kalian masukkan batas atas dikurangin batas bawah. Nah, batas atasnya adalah 3 dikurangin 1 gitu. Nah, kita peroleh hasil seperti ini. Baru kalian integralkan terhadap variabel x. Berarti 4/3 x pangkat 3 ya. Setelah disubstitusikan batas atas kurangin batas bawah, kita peroleh nilainya 32/3. Paham sampai di sini? Oke, good. Nah, bagaimana kalau integral lipat 2 itu bukan atas daerah, daerahnya bukan persegi panjang gitu. Jadi kalau daerahnya bukan persegi panjang, maka batasan dari y-nya itu adalah suatu fungsi, nah x-nya ini adalah suatu bilangan. Gitu. Jadi kalau diilustrasikan seperti ini, x-nya itu dibatasi A sampai B, tapi y-nya itu yang atasnya oleh pi 2x dan yang bawahnya oleh pi 1x. Ini bacanya pi ya. Dan dia adalah suatu fungsi. Nah, gimana atau bisa jadi kita pecah menjadi seperti ini. Jadi yang bawahnya itu dari C sampai D, kemudian ini batas bawahnya fungsinya tadi kan y sama dengan pi 1x ya. Kamu ubah, oh enggak sorry ini masih ya. Y sama dengan pi 1x dan y sama dengan pi 2x. Ya cuman kita ambil titik yang paling atas dan titik yang paling bawah. Nah sehingga untuk mencari volumenya atau integral lipat 2-nya itu seperti ini. Ya, jadi yang fungsi itu dia taruh di dalam, kemudian yang bilangan kamu taruh di luar supaya nanti hasilnya adalah suatu bilangan ya. Karena sekarang fungsinya itu adalah y sama dengan, makanya ini dy dx ya. Nah, begitu juga ketika y-nya yang dibatasin c sampai d, x-nya yang dibatasi oleh suatu fungsi gitu ya. Contoh, kalian diminta untuk menghitung integral ini dan ini. Yang pertama, berarti kerjakan dari yang paling dalam dulu ya. Seperti ini. Karena diintegralkan terhadap variabel y, maka x-nya menjadi konstanta. Berarti ini integralnya 4xy plus 5y kuadrat. Ya, oke sama ya. Masukkan batas atas, kurangin batas bawah, sederhanakan. Baru kalian integralkan terhadap variabel x. 5/5 berarti x pangkat 5 plus x pangkat 4 min 1/3 x pangkat 3 ya. Masukkan batas atas, kurangin batas bawah. Nah, diperoleh nilainya seperti ini.
Paham ya? Oke. Kemudian nomor 2 ini sama, kerjakan dari yang paling dalam, gitu. Kemudian, karena diintegralkan terhadap variabel X, maka variabel Y-nya menjadi konstanta. Jadi 2Y-nya nanti ditulis ulang aja. Integral dari E pangkat X itu adalah E pangkat X. Nah, ingat karena diintegralkan terhadap variabel X, maka yang diganti batas atas batas bawah itu adalah yang X. Nah, diperoleh bentuk seperti ini. E pangkat 0 itu 1 ya? Oke. Baru kalian integralkan terhadap variabel Y. Ya. Nah, setelah diintegralkan, kalian masukkan batas atas, kurangin batas bawah. Sederhanakan. Gitu. Ya. Kemudian ini tadi ada masalah di sini integralnya ya. Kalau integral 2Y kan langsung kita harus peroleh Y pangkat 2. Tapi integral dari 2Y E pangkat Y kuadrat ini pakai aturan substitusi. Nah, di sini catatannya. Kalian pakai integral substitusi, misalkan U-nya Y kuadrat, DU per DY-nya seperti itu, ya. Sehingga kita peroleh DX-nya seperti ini, akan mengubah ini semua dalam variabel U. Nah, seperti itu. Yang sudah kita jelaskan, yang sudah saya jelaskan di pertemuan 1 kemarin ya. Integral E pangkat U itu adalah E pangkat U plus C, kembalikan lagi ke pemisalan kalian tadi, gitu. Oke, demikian apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Jika masih ada pertanyaan mengenai integral lipat 2, silahkan diskusikan dengan dosen masing-masing ya. Oke, sekian dari saya. Good luck buat kalian semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.